sudah selesai? Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu desentralisasi dan otonomi daerah. Saya akan menyampaikan subbab materi yang akan ada dalam presentasi ini. Yang pertama merupakan sejarah desentralisasi di Indonesia. Yang kedua adalah konsep desentralisasi. Kemudian yang ketiga merupakan konsep otonomi daerah. Yang keempat adalah kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Subbab yang kelima, alasan mengapa desentralisasi dan otonomi daerah diperlukan. Dan yang terakhir adalah implementasi otonomi daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraannya, pemerintahan Indonesia memiliki beberapa sistem pemerintahan, yaitu yang pertama, pemerintahan pusat. Pemerintah pusat adalah lembaga eksekutif yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengarahkan, dan mengawasi jalannya pemerintahan di seluruh wilayah suatu negara. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas kebijakan nasional, pembuatan regulasi, pengelolaan keuangan negara, serta hubungan diplomatik dan pertahanan. Asas yang digunakan pemerintahan pusat ialah asas sentralisasi. Asas sentralisasi adalah sistem pemerintahan di mana semua kekuasaan dan pengambilan keputusan berada di tangan pemerintah pusat. Sementara pemerintah daerah hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan oleh pusat. Yang kedua, pemerintah daerah. Menurut Siagian 2003, pemerintah daerah adalah organisasi pemerintahan yang memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraannya, asas pemerintah daerah terdiri atas 3 asas, yaitu asas dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembatuan. 1. Dekonsentrasi menurut pandangan Amran Muslim ialah suatu bentuk penyerahan sebagian kekuasaan pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah, serta perlimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Yang kedua, desentralisasi menurut Cima dan Rondinelli 1983. Desentralisasi merupakan pemindahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada organisasi di tingkat lokal, baik dalam bentuk politik, administratif, fiskal, maupun ekonomi untuk mempercepat pembangunan daerah. Yang ketiga, tugas pembatuan, yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten kota atau desa, dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Materi berikutnya adalah sejarah desentralisasi di Indonesia. Desentralisasi di Indonesia telah berkembang dari masa kolonial hingga era kontemporer. Pada masa kolonial, sistem pemerintahan sentralistik Belanda membatasi kewenangan daerah yang berlanjut hingga awal kemerdekaan. Proses sejarah ini mencatat perubahan signifikan setelah Orde Baru yang melahirkan kebijakan desentralisasi pada tahun 1998 dengan amandemen Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun Pemerintahan Daerah yang disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan kemudian disempurnakan lagi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah. Undang-undang terbaru yang mengatur hubungan antara pusat dan daerah. Desentralisasi saat ini dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, dan kondisi serta budaya. Adapun keberhasilan yang diciptakan antara lain terciptanya kehidupan yang demokratis dan adil, pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, peningkatan pelayanan publik yang lebih baik. Yang pertama itu adanya konsep desentralisasi. Desentralisasi menurut konsep diartikan sebagai proses pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya sendiri yang bertujuan mempercepat pembangunan serta meningkatkan respon pemerintah daerah. Bentuk desentralisasi meliputi desentralisasi administratif, fiskal, politik, ekonomi, di mana daerah mendapatkan dana, tugas, dan pemilihan kepala daerah secara langsung. Desentralisasi administratif
memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola administrasi pemerintahan di wilayahnya. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan sendiri, termasuk dana alokasi umum atau disebut juga DAU, dan dana alokasi khusus atau disebut juga DAK. Desentralisasi politik memberikan hak kepada daerah untuk memilih pemimpin mereka melalui pemilihan kepala daerah langsung. Desentralisasi ekonomi memungkinkan daerah mengelola sumber daya ekonomi dan mendorong investasi lokal. Desentralisasi menurut ukuran merupakan derajat desentralisasi fiskal yang mana kemampuan keuangan dan membiayai belanja daerah. Berikutnya adanya desentralisasi menurut tujuan, merupakan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya dengan tetap berpedoman kepada kebijakan pemerintahan pusat. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni konsep otonomi daerah menurut Nurcholish tahun 2007. Otonomi daerah merupakan hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, otonomi daerah merujuk pada pemberian hak, wewenang, dan kewajiban yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan lokal. Daerah yang memiliki otonomi daerah disebut sebagai daerah otonom. Daerah otonom adalah wilayah administratif dalam suatu negara yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prinsip otonomi daerah. Dengan kata lain, daerah otonom memiliki hak, wewenang, dan tanggung jawab sendiri dalam mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran dari otonomi daerah yang pertama, meningkatkan efisiensi mengelola sumber daya. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang sesuai dengan kondisi daerah. Yang ketiga, memperkuat identitas lokal dan budaya. Materi yang selanjutnya mengenai prinsip dasar otonomi daerah. Yang pertama, otonomi luas, yaitu memberikan keleluasaan dalam berbagai aspek pemerintahan kecuali yang menjadi urusan pemerintah pusat. Dan yang kedua, otonomi nyata, yaitu wewenang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan real daerah. Selanjutnya, otonomi bertanggung jawab. Pelaksanaan otonomi harus selaras dengan kepentingan nasional dan berdasarkan peraturan yang berlaku. Materi selanjutnya, tujuan dan ukuran dari desentralisasi dan otonomi daerah. Tujuan utama dari desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk mempercepat pembangunan daerah, memberikan pelayanan publik yang lebih baik, serta meningkatkan demokratisasi lokal. Ukuran keberhasilannya antara lain dapat dilihat dari kapasitas daerah dalam mengelola sumber daya, meningkatkan kualitas layanan publik, dan mengurangi ketimpangan antar daerah. Selanjutnya, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Penerapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya yang pertama, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia ini bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah dalam mengelola dan merencanakan pembangunan. Kebijakan ini juga mencakup pengelolaan anggaran daerah, pembentukan peraturan daerah, dan pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan daerah. Baiklah, untuk materi selanjutnya itu alasan mengapa ada desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah diterapkan untuk beberapa alasan penting, di antaranya 1. Peningkatan efisiensi pemerintahan.
memberi kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk lebih cepat dan tepat dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. 2. Mengurangi ketimpangan antara daerah. Dengan desentralisasi diharapkan setiap daerah bisa mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan spesifik mereka, yang berpotensi mengurangi ketimpangan pembangunan antara daerah. 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat. Otonomi daerah memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam proses politik dan pengambilan keputusan di tingkat daerah. 4. Mendorong pembangunan lokal, memberikan kesempatan kepada daerah untuk merancang dan melaksanakan program pembangunan sesuai dengan kondisi lokal dan prioritas lokal mereka. Berikut merupakan implementasi dan tantangan otonomi daerah. Implementasi otonomi daerah diimplementasikan dengan memberikan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah di bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Berikut merupakan tantangan implementasi otonomi daerah. Yang pertama merupakan 1. Keterbatasan sumber daya manusia. Banyak daerah kesulitan menemukan tenaga ahli yang berkualitas untuk mengelola pemerintahan daerah tersebut. Yang kedua merupakan keterbatasan keuangan, di mana banyak daerah menghadapi kesulitan dalam mengelola keuangan secara efektif. Yang ketiga merupakan konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini dapat muncul antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, yang mana antara pemerintah daerah dan masyarakat atau antara pemerintah daerah dan sektor swasta. Yang kemudian merupakan kurangnya koordinasi antar lembaga, yang mana implementasi yang efektif membutuhkan koordinasi antar pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan lembaga terkait lainnya. Kelima merupakan kurangnya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pemerintahan daerah masih terbatas. Oleh karena itu, harus adanya sosialisasi terhadap pelaksanaan otonomi daerah akan pentingnya partisipasi masyarakat. Berikut merupakan studi kasus mengenai pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Laporan ini menyoroti implementasi desentralisasi dan otonomi daerah di Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo, dengan fokus pada 3 kabupaten yakni Minahasa, Bolaang Mongondo, dan Gorontalo. Kendala utama yang ditemukan yakni kurangnya regulasi pendukung dan ketergantungan pemerintah daerah pada arahan pusat. Meskipun ada persiapan struktur organisasi dan kebutuhan pegawai, kabupaten masih mengalami kendala dalam penyerapan pegawai eks-instansi vertikal yang berlebihan. Terdapat kekurangan tenaga teknis menyebabkan perbedaan kebijakan dalam penempatan pegawai. Dari sisi keuangan, daerah menghadapi tantangan menyeimbangkan anggaran antara pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum. Kualitas layanan publik dinilai masih kurang dengan keluhan tentang kebijakan yang tidak transparan. Ada juga perbaikan dalam beberapa sektor. Namun, tantangan klasik seperti keterbatasan dana dan tenaga pengajar tetap ada. Otonomi daerah masih menghadapi hambatan struktural dan administratif. Berikut rekomendasi yang dapat diterapkan. Yang pertama, mengevaluasi dan menyederhanakan struktur organisasi pemerintah daerah. Yang kedua, mengoptimalkan anggaran dan mengurangi ketergantungan pada pajak dan retribusi. 3. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. 4. Meningkatkan transparansi dalam kebijakan publik. 5. Meningkatkan kapasitas pejabat pemerintah daerah melalui pelatihan dan pendidikan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan 2 konsep yang bertujuan memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah dalam mengatur dan mengelola urusannya sendiri. Desentralisasi adalah proses pemindahan kekuasaan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang mencakup aspek politik, administratif, fiskal, dan ekonomi. Sementara itu, ekonomi daerah memberikan hak kepada daerah otonom untuk mengelola pemerintahan
sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokalnya. Meskipun desentralisasi dan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, demokrasi lokal, serta kesejahteraan masyarakat, implementasinya menghadapi berbagai tantangan. Hambatan utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, konflik kepentingan, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan minimnya partisipasi masyarakat. Studi kasus di Sulawesi Utara dan Gorontalo menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih bergantung pada regulasi pusat, mengalami kesulitan dan dalam pengelolaan pegawai dan keuangan, serta menghadapi tantangan dalam meningkatkan layanan publik. Oleh karena itu, keberhasilan desentralisasi sangat bergantung pada pengaruh regulasi, peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, serta transparansi dalam kebijakan publik. Dengan mengucapkan alhamdulillah